Oh. Tunggu. Ini ya. Tunggu ya. Halo Kak Noni. Bisa nggak ya? Tunggu ya. Bisa nggak ya? Shalom. Suara kakak kedengaran nggak? Shalom Yosafat. Suara kakak kedengaran nggak? Halo Kak Noni. Suara kakak kedengaran nggak? Suara kakak kedengaran nggak? Suara kakak kedengaran nggak? Oh, dengar. Oke. Sebelum kita memulai saat teduh kita hari ini, malam ini, kita mau nunggu teman dulu ya. Coba senggol teman-temannya yang belum hadir, di tag dulu teman-temannya. Sambil nunggu teman-temannya, kita mau dengar lagu. Halo Kak Serly. Sebelum kita mau sebelum kita mau memasuki saat teduh kita malam ini, teman-temannya boleh di-tag ya. Di-tag di komentar supaya diingatkan gitu. Kita mau dengar dulu. Menunggu teman-temannya, kita mau dengar lagu dulu ya. Halo Kak Serly. Betapa baiknya Tuhan Itu rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. oleh masalah, saat berharap membangkitkan amarah, pilihan di hadapan, bingung ku rasakan, pada kasihmu jawabanku dapat. Selamat bergabung Kak Ayes. Ayo tag teman-temannya ya supaya gabung. 5 menit lagi kita mulai ya. Ucaplah dan lihatlah. Halo Maxwell, selamat bergabung. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagi. Selamat bergabung Kak Kiki. Tag teman-temannya ya. Yang belum bergabung, tag ke teman-temannya. Tunggu ya, kakak tag dulu ya. Siapa lagi? Ayah memeliharaku. Selamat bergabung Kak Upi. Oke, kita mau nyanyi satu buah lagu. Kita mau nyanyi lagu apa ya? Kita mau nyanyi karena malam ini adalah Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik karena Tuhan Yesus dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini tetap memberkati kita, melindungi kita, dan menyertai kita. Kita mau angkat satu pujian
lagu Tuhan Yesus Baik. Bentar ya. Oke, kita mau angkat satu buah lagu Tuhan Yesus Baik. Kita sama-sama bernyanyi ya. Tunggu. Oke, ini kenapa? Oke. Kita sama-sama bernyanyi ya. Dan ininya kenapa ya? Boleh tepuk tangan ya. Kita selamat bergabung, Haga. Sama-sama bernyanyi ya. Kami bersudahan kasih setiamu Tuhan. Selamat bergabung. Sama-sama nyanyi ya. Hari berganti hari, tetap ku ingat kasihmu di hidup. Katakan Tuhan Yesus baik, baik. Jempolnya mana? Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Halo juga. Sama-sama nyanyi ya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sambil kita nyanyi, mana tahu ada temennya yang lupa, bisa di tag ya di komentar. Diingatkan kembali sama teman-temannya untuk saat teduh malam ini jam 8. Di tag ya teman-temannya. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru bagimu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir hidupku. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Jempolnya mana? Selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus selamanya, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, Tuhan Yesus baik dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sebelum kita memulai saat teduh kita mau berdoa dulu. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih Bapa, karena Tuhan Yesus menyertai kami di dalam setiap langkah-langkah kami Bapa. Dari aktivitas kami di pagi hari, siang, dan sore, dan sampai pada malam hari ini, Tuhan Yesus tetap baik Bapa, tetap menyertai kami, tetap melindungi kami. Dan pada malam hari ini, Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau saat teduh. Tuhan Yesus yang memberkati kami satu persatu, agar apa yang kami dengar dapat menjadi yang terbaik untuk Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkati kami, agar kami jadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ini doa dan harapan kami. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke,
karena malam hari ini tema kita adalah tiap langkahku yang diambil dari, udah di kakak sematkan ya, yang diambil dari Mazmur 37 ayat 21 sampai 26. Minggu ini kakak nggak sendirian. Senin malam ini kakak nggak sendirian karena ada bibi kita yang akan membagi sharing untuk kita malam hari ini. Sebelum kita panggil bibi kita untuk join, kita mau buka bahan kita diambil dari Mazmur 37 ayat 21 sampai 26. Mazmur 37 ayat 21 sampai 26. Siapa yang udah dapat, boleh di komentar, udah dapat ya kak, gitu. Sudah dapat. Yang pertama dapat hadiah dari kakak. Kita buka dari Mazmur 37 ayat 21 sampai 26. Yang pertama bilang udah dapat, di komentar dapat hadiah. Kira-kira siapa yang udah dapat ya yang pertama? Tema kita hari ini adalah tiap langkahku yang diambil dari Mazmur 37 ayat 21 sampai 26. Oke. Sudah ada. Kak Upi sama Kanaka Mahorga. Ini oke, hadiah malam ini dimenangkan oleh Kanaka ya. Sudah Kak. Oke Kak Sherly juga udah dapat. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 37 ayat 21 sampai 26. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menolong tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya. Ayat 26. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Ayat 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Oke, ini bahan kita. Kita akan join dengan bibi kita yang akan sharing, berbagi sama kita. Oke, bentar ya kakak joinkan. Kak Sherly, gimana ya cara joinkan ke bibi ya? Kak Sherly masih di situ? Bentar ya, kita coba untuk join ke bibi kita malam ini. Kira-kira bibi siapa ya yang akan berbagi firman Tuhan malam ini? Bentar ya, Kak Sherly. Gimana ya? Bentar ya. Bibi kita mana ya? Gimana ya? Bentar ya, dengar. Kak Sherly, gimana ya? Bibi udah bisa untuk join? Atau gimana Kak? Kira-kira bibi siapa ya yang akan bercerita malam ini tentang tiap langkahku? Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kira Kak Sherly, bibi kita udah gimana ya joinnya? Ya Kak. Kak Sher, bibi kita udah join? Oke, Bi, silahkan join, Bi. Kami sudah menunggu Bibi untuk join. Bi Lina, silahkan join, Bi Lina. Gimana ya? Gimana ya supaya untuk bergabung, Bi? Coba Bibi ini, Bi, untuk gabung. Gimana ya? Untuk gabung, Bi. Silahkan bergabung, Bi, gitu. Gimana ya supaya bergabung? Bi Lina bisa meminta untuk bergabung, Bi, atau di sini bisa nggak ya?
Oke, gabung. Kita mau nunggu Bi Lina akan sharing tentang tiap langkahku. Oke, sabar ya, lagi koneksi. Kita sama-sama berdoa supaya koneksinya bagus. Oke, Bi Lina. Lama ya. Bentar ya. Sembari menunggu Bi Lina. Aduh, ini nggak bisa ya. Coba Bi sekali lagi Bi untuk join Bi, untuk join. Oke. Kita langsung bersama ya. Oke. Selamat malam Bi. Malam, duh susah banget. Jaringannya mungkin ya Bi ya. Gimana Oke. nih? Udah kelihatan. Udah Bi. Nah, ini kita berdua gitu ya. Apanya ya? Apa namanya layarnya ya? Iya. Oh, Atau Bibi bisa kemana nggak ngerti loh kan. Oke. Bisa untuk Bibi sharing kan Bi? Kira-kira firman kita bagaimana Bi gitu? Ya, shalom semuanya. Anak-anak yang cantik-cantik, kakak yang cantik juga. Seru ya tadi ya di awal-awal udah ngajakin kita untuk happy ya. Memang kan anak Tuhan harus selalu bersukacita kan. Sesuai perintah Tuhan ya, bersukacitalah senantiasa ya. Jadi kalau bersukacita itu bukan jadi itu perintah loh, karena kan Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa, dan sekali lagi dikatakan bersukacitalah senantiasa, kan seperti itu ya. Nah, jadi malam ini terima kasih kita Bibi udah diundang ya, dadakan, tapi nggak apa-apa, namanya Tuhan, mau dadakan mau apa kita yang sharing aja ya kan saat teduh juga bukan lama-lama banget, bener kan? Iya kan? Nah, tadi kita udah baca firman ya, itu dari Mazmur 37 ya, ayat 21 sampai 26. Nah, tadi di situ ayat kuncinya dari semua itu adalah menurut Bibi ya, ayat kuncinya itu adalah di ayat 23 ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, kalau kita bicara soal langkah-langkah, berarti kita bicara soal satu perjalanan punya, satu perjalanan. Nah, jadi kalau kita memulai suatu perjalanan, tentunya kan dimulai dari berapa? Satu langkah, ya kan? Kita mulai satu langkah untuk langkah-langkah berikutnya, ya. Jadi setiap orang itu bebas kan menentukan langkah-langkah hidupnya, benar kan ya? Setiap orang itu bebas menentukan langkah-langkah hidupnya. Tetapi penentunya siapa? Penentunya pada akhirnya adalah Tuhan, ya. Tuhanlah penentu akhir dari kehidupan kita. Nah, manusia itu kita itu diberi akal, diberi pikiran, ya, diberi rasa, ya, yang diubah di pikiran dan di hati. Jadi kita ada pikiran, ada rasa, lalu kita ubah di hati kita, ya, di hati kita. Tetapi siapa sutradaranya? Sutradaranya tetap Tuhan, ya, sutradaranya tetap Tuhan. Nah, dalam sebuah perjalanan, ya, langkah itu adalah merupakan bagian yang paling kecil, ya, paling kecil dan paling awal dilakukan. Step one, ya, paling awal untuk dilakukan. Tetapi langkah itulah yang sangat menentukan, ya. Tapi langkah itulah yang sangat menentukan apakah kita akan sampai ya kepada tujuan atau tidak. Benar nggak? Langkah itulah yang akan menentukan kita sampai nggak nanti kepada tujuan kita atau tidak. Karena apa? Sebuah perjalanan tentunya kan sudah kita tetapkan. Ini misalnya dari sini nih, misalnya saya mau ke Ples Hamdi.
ya kan? Tentunya kita memulai dengan satu langkah, ya. Satu langkah kita memulai. Nah, ada satu pepatah Cina kuno ya yang mengatakan bahwa perjalanan ribuan mil itu dimulai dari satu langkah. Nah, perjalanan ribuan mil itu dimulai dari satu langkah. Nah, jika kita menyimpang dari satu langkah aja, dari tujuan yang sudah kita tetapkan, maka tujuan kita itu bisa jadi berubah. Ya, kita menyimpang. Satu langkah aja kita menyimpang, maka tujuan kita bisa jadi berubah. Yang tadi kita menujunya ke timur, kita bisa jadi ke barat. Karena apa? Kita salah langkah. Ya, salah langkah. Nah, anak-anak jangan salah langkah ya. Pikirkan dulu sebelum melangkah. Nah, kemudian satu langkah yang mengarah ke satu tujuan itu lebih penting lagi. Tadi salah langkah aja udah bahaya ya. Lalu satu langkah yang mengarah kepada tujuan itu lebih penting lagi. Kembali ke ayat yang tadi dibilang, ayat kuncinya adalah Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih sebenarnya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan? Ya, supaya kita apa? Supaya Tuhan menetapkan langkah kita. Jadi kata kuncinya kan yang hidupnya berkenan di hadapan Allah. Lah kalau nggak berkenan di hadapan Allah berarti Tuhan nggak menopang kita. Jadi kan katanya kalau dia jatuh maka Tuhan topang. Ya, tapi semua itu ada syaratnya kan? Ada syaratnya. Syaratnya apa? Hidup berkenan di hadapan Allah. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana sih sebenarnya hidup berkenan di hadapan Allah itu? Nah, yang pertama, kita harus dekat dengan Tuhan. Intim, ya, kita intim dengan Tuhan. Nah, gue mau tanya, satu hari ini anak-anak berdoa berapa kali? Coba di kolom chat tuh dikasih tahu, diketik. Berapa hari anak-anak berdoa satu hari? Yang wajib. Coba hitung. Biar tahu intim apa enggak sih dengan Tuhan, dekat apa enggak sih dengan Tuhan. Coba, ayo, siapa nih semua yang ada di sini? Ayo, coba ditulis. Saya berapa kali sekian kali. Ayo, coba dihitung. Mulai dari bangun pagi. Bangun pagi berdoa enggak? Berdoa enggak sih bangun pagi? Atau bangun pagi langsung ambil handphone? Bisa jadi Bisa jadi ya, bangun pagi langsung ambil handphone. Nah, jadi malam ini kita diingatkan sama Tuhan, bangun pagi begitu duduk langsung berdoa, ya, berdoa mengucap syukur, ya. Ayo bangun pagi berdoa. Kemudian yang wajib-wajib aja yang biasa-biasa kita kerjakan berdoa itu berapa lama? Ayo bangun pagi, berapa kali kok berapa lama bangun pagi. Kemudian sarapan, makan siang, makan malam, lalu malam mau tidur berdoa lagi. Mau tidur. Ya, tetapi nah, yang wajib-wajibnya aja ada 5 ya. Tapi di selang-selangnya itu kita ada doa nggak sih? Ketika kita misalnya mau pergi kemana gitu, Tuhan lindungi kami di perjalanan, misalnya mau pergi kemana, ada doa nggak? Ada nggak mengucapkan? Ada nggak hati kita itu berseru kepada Yesus? Yesus itu kan Bapa kita ya, itu kan Bapa kita. Kayak kita mau pamit sama Bapa kita lah, sama Papa kita. Pak, aku mau pergi ya, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita intim dengan Tuhan, bisa seperti itu hati kita. Kadang-kadang mau tidur juga gitu, Yesus aku capek, aku mau tidur. Gitu. Ya, ngobrol aja sama Tuhan, ngobrol aja sama Bapa kita. Dia kan Bapa kita. Ya kan? Itu namanya kita dekat dengan Dia. Bagaimana hati kita dekat dengan Tuhan, hati kita dekat dengan Bapa di surga. Supaya apa? Supaya kita menjadi biji matanya, supaya kita berkenan di hadapannya. Ketika kita berkenan di hadapannya, apa saja yang kita minta maka Tuhan akan kabulkan. Ya, nah itu ya, intim dengan Allah. Bagaimana tadi hidup berkenan kepada Allah? Satu, dekat dengan Tuhan, artinya kita harus intim dengan Tuhan. Nah, kemudian yang kedua apa? Hidup percaya kepada Tuhan, berserah dan bersandar kepada Tuhan. Percaya, serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, kalau sedikit kita nggak boleh khawatir, ya? Bukankah firman Tuhan berkata bahwa kita tidak boleh khawatir. Nah, kalau kita khawatir berarti kita mengecilkan Tuhan. Sedangkan burung-burung di udara, bunga bakung aja dipelihara sama Tuhan. Jadi kita nggak boleh khawatir, ya kan?
Siapakah di antara kita karena kekhawatirannya bisa menambahkan sehasta saja dalam hidupnya? Nggak ada kan? Nah, jadi kita harus hidup percaya kepada Tuhan. Serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, ya. Nah, berserah, bersandar kepada Tuhan. Asik nggak sih kita punya Bapa yang di tempat kita bersandar, ya. Boleh kalau kita lelah, ya, kita merasa sedih, ya, kita bisa bersandar kepada Bapa. Bersandar, kita bisa meletakkan segala sesuatunya kepada Tuhan, ya. Bersandar itu artinya bersandar. Kita bersandar itu apa? Artinya kita give up kan. Bersandar itu kan give up, capek, jadi kita bersandar aja kepada Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, hidup dalam kerendahan hati, ya, tidak sombong, ya, selalu mengucap syukur, selalu say thank you loh, ya, selalu ucapkan terima kasih, ya, terima kasih, selalu minta maaf, ya. Orang yang sombong itu kan minta maaf, ya, tapi kalau orang yang tidak sombong, dia dengan mudah mengatakan maaf ya, itu salah, seperti itu. Jadi hidup dalam kerendahan hati, ya, bagaimana kita hidup dalam kerendahan hati. Itulah beberapa ya yang bisa sebutkan dalam malam ini, bagaimana kita hidup berkenan kepada Allah. Supaya apa? Ketika kita hidup berkenan di hadapan Allah, maka tadi ada ayat firman mengatakan apabila dia jatuh, ya kan, tidaklah sampai tergeletak. Kenapa? Karena Tuhan terus cepat menopang, ya. Tangan Tuhan cepat menangkap kita ketika kita jatuh. Asalkan kita langsung berseru, Yesus tolong, Yesus tolong aku. Ya. Jadi tangan Tuhan seketika itu juga akan menangkap kita. Asal kita tadi berserah, ya, dengan segala kerendahan hati kita. Nah, kita kembali ke sebuah perjalanan tadi. Nah, sebuah perjalanan itu adalah akumulasi dari langkah-langkah kecil. Akumulasi, anak-anak tahu ya artinya, ya. Akumulasi dikumpulkan, ya. Akumulasi dijumlahkan, ya. Jadi adalah penjumlahan dari langkah-langkah kecil. Oleh karena itu, langkah kecil ini nggak boleh disepelekan. Kenapa? Dia harus diperhatikan. Karena langkah-langkah kecil kita itulah yang menentukan pada akhirnya tujuan kita. Nah, lalu bagaimana supaya langkah kita ini mengantarkan kita sampai ke tujuan kita? Bagaimana? Contoh, ini ada Audrey nggak ya di sini? Audrey ada nggak ikut nggak di sini, Audrey? Ayo Audrey. Ayo Matua mau liatin Audrey ada nggak nih di saat itu? Ayo, Audrey di mana Audrey? Di mana dirimu, sayangku? Iya, Mas. Ya udah, misalnya contoh kecil ya. Tadi kan Matua mau bilang ya, bagaimana sih supaya langkah kita mengantarkan kita sampai ke tujuan. Contoh, ini Audrey rumahnya dekat sama gereja kan, ya kan? Nah, Audrey kan tinggal situ kan ya. Nah, ketika Audrey memutuskan saya mau ke gereja, ya saya mau ke gereja. Kira-kira Audrey kan harus melangkah ya, langkah awal. Nah, Audrey harus putuskan kan, Audrey itu ke kiri apa ke kanan kalau mau ke gereja. Kalau tadi ini kita sekarang bayangin rumah Audrey ya, kita keluar dari rumah Audrey. Kalau Audrey ke kanan, Audrey nggak sampai ke gereja. Kenapa? Karena tujuannya ada di sebelah kiri. Gerejanya ada di sebelah kiri, iya kan? Nah, jadi kita harus lihat nih, aku tujuannya mau kemana nih? Ke sana. Lalu jalannya dari mana nih? Gitu ya. Nah, ketika keluar pagar, Audrey harus belok kiri. Menetapkan langkah awalnya itu di sebelah kiri. Ya, tapi kalau Audrey langkah awalnya ke kanan, Audrey nggak sampai ke gereja. Karena gereja ada di sebelah kiri. Nah, itu contoh kecil. Nah, kemudian contoh lain, contoh besarnya tentang perjalanan hidup anak-anak sekalian ya. Perjalanannya ini sampai nanti ke jenjang perkawinan. Ya, ini dimulai dari perjalanan hidup ya, dimulai dari TK ya. Bibi cerita tentang pendidikan ya. Dari TK, nah mulai dari TK, kemudian SD, SMP, SMA, lalu kuliah. Nah, semua ditetapkan kan. Di awalnya memang waktu masuk SD orang tuanya dong yang menetapkan ini anaknya mau disekolahkan di SD mana, ya di sekolah mana. Nah, terus kemudian masuk ke SMP. Biasa kalau udah ke SMP udah ada komunikasi, ya. Anak-anak sudah mau milih ya. Di sini mah, aku mau di sini, aku mau di sekolah ini. Nah, sudah ada penentuan kan.
Nah, itu satu perjalanan, ya. Tidak ada penentuan. Lalu nanti pas mau ke SMA, itu udah lebih ini lagi, wah teman-temannya di SMA ini, SMA itu, wah SMA favoritnya yang ini. Udah mulai lagi menetapkan lagi, saya mau ke sana. Nah, untuk mencapai satu tujuan dari satu ke satu, dari satu ke satu, itulah kita minta perkenanan Tuhan. Itu tadi yang disebutkan dekat dengan Allah. Salah satunya apa? Kerendahan hati, apa? Bersandar kepada Tuhan. Minta sama Tuhan. Ya, Tuhan aku mau di sini, Bapak aku mau di sekolah ini. Tapi bukan hanya minta aja. Selain minta, kita juga punya usaha, ya kan? Jadi Tuhan memberkati usaha yang kita lakukan. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian dari SD, SMP, SMA, nah masuk kuliah ini lebih ribet lagi. Karena penentuan nih ya, mau jadi apa nih? Ini anak mau jadi apa? Mau jadi insinyur kah? Mau jadi dokter kah? Mau jadi pengusaha? Mau jadi apa nih? Mau jadi politikus kah? Mau jadi apa nih dia nih sekarang? Nah, seperti itu. Jadi, dia itu langkah awal, step by step langkahnya itu ya. Step by step-nya itu harus ditetapkan, harus dipikirkan. Nah, sampai pada akhirnya nanti memilih pasangan hidup. Ya, memilih pasangan hidup. Tentunya memilih pasangan hidup harus yang sepadan. Anak-anak Tuhan harus memilih pasangan hidup yang sepadan. Nah, nanti kalau ceritanya sepadan ini panjang pembahasannya, ya kan? Itu lagian belum dibahas di sini ya. Nah, jadi anak-anak yang ada di sini itu kan masih sampai tingkat SMA ya, kalau nggak salah ya Kak ya. Ya, sama tingkat SMA bukan? Ya kan? Nah, jadi cerita sampai posisi yang itu aja dulu. Ya, nah itu contoh besarnya. Ya, lalu untuk mencapai tujuan tadi itu bagaimana gitu? Tentunya memohon pertolongan Tuhan. Nah, kita tuh tadi kan dia udah bilang sutradaranya siapa? Sutradara Tuhan. Tuhan kan, sutradaranya Tuhan. Jadi kita nggak usah sok-sokan gitu loh, ya kan? Sok tahu, sok ini gitu, sok-sokan. Kita harus selalu bertanya sama Tuhan. Tuhan kira-kira ini cocok nggak buatku? Sekalipun kita punya ini, bertanyanya dalam apa? Dalam doa. Itu tadi apa? Keintiman dengan Tuhan. Ketika kita intim dengan Tuhan, percayalah ketika anak-anak berdoa, itu Tuhan kasih jawabannya dengan berbagai cara. Nah, bagaimana kita tadi intim dengan Tuhan? Ya harus selalu dong panggil Tuhan. Nah, contohnya, ini sekarang bagaimana kita bisa dekat? Ini Bibi udah yang kedua ya, diminta untuk sharing di sini ya. Nah, kalau nanti sini kita kan jadi lebih akrab lagi ya. Oh, Bilina, saat teduh hari ini. Oh, Bilina udah lebih akrab. Kenapa? Karena udah sering ketemu, udah sering sama, seperti itu kan ya. Jadi udah lebih enak gitu. Bahkan mungkin jadi lebih berani. Jadi aku mau cerita ini malah makin intim. Ya, satu dengan lainnya. Dan seperti itu. Jadi intinya malam ini bagaimana Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya supaya nanti pada akhir ayat di ayat terakhir ini juga dikatakan bahwa setiap hari yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya akan menjadi berkat. Ya, anak cucu orang-orang yang dekat kepada Tuhan tidak akan menjadi peminta-minta. Dia akan selalu menjadi berkat. Nah, malam ini intinya bagaimana kita harus intim dengan Tuhan, bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan supaya langkah-langkah kita itu akan diluluskan, akan dipimpin oleh Tuhan ya malam ini. Supaya kita semakin mengerti apa arti firman Tuhan ya. Itu aja saat teduh kita malam ini penjabarannya ya. Tuhan Yesus memberkati. Kakak silakan, Bibi serahkan kembali kepada Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bi, luar biasa banget ya malam ini saat teduhnya dari Bi Lina, keren. Berarti quotes-nya malam ini itu di ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menolong tangannya. Oke, bagi adik-adik malam ini kalau mau jadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, Bilina juga udah kasih tips dan triknya tadi. Apa aja? Yang pertama, dekat intim sama Tuhan. Jadi malam hari ini,
besok dan besok lagi kita harus sering berdoa, sama kayak Bang Yosafat, Bang Aga bilang berdoa setiap saat, Kak. Luar biasa banget ya. Bang Aga luar biasa, berdoa setiap saat. Nggak hanya 5 kali wajib, tadi kita hitung 5 kali yang wajib, tapi setiap saat. Yang kedua tadi dari Bikelina adalah hidup percaya sama Tuhan. Jadi bagi adik-adik yang mau ujian nih, entah bulan depan mau ujian, jangan takut, kita kan udah belajar nih. Tetap yakin kalau nilai kita itu pasti bagus, karena Tuhan Yesus memberikan kepintaran sama kita. Nggak boleh insecure atau nggak boleh ya rendah diri kan, Bi. Harus tetap percaya sama Tuhan. Yang ketiga adalah bersandar sama Tuhan. Jadi apapun langkah-langkah kecil kita tetap percaya bersandar sama Tuhan. Contohnya ini anak-anak KKR Setiabudi, mau jadi dokter, harus bersandar sama Tuhan, harus percaya sama Tuhan. Rakyat Labora, berdoa dan berusaha. Oke, yang terakhir adalah kita nggak boleh menjadi anak-anak yang sombong. Ketika kita salah, kita harus meminta maaf, dan kita harus setiap hari mengucap syukur. Oke, luar biasa sekali satu teduh malam ini. Sebelum kita mau doa syafaat yang akan dipimpin Bilina, adik-adik KKR Setiabudi boleh taruh di komentar apa-apa aja nih yang didoakan. Misalnya lagi sakit, Kak, Mama lagi sakit, atau Kak besok ujian atau apa, boleh topik doanya boleh diisi di komentar ya. Menunggu adik-adik mengisi di komentar, kita mau angkat satu pujian lagu kita seperti judul kita, Tiap Langkahku. Ya, mana ini? Oke. Dan ternyata, bentar ya. Ini ada, kalau mau nih ada Bibi ada nih. Oh, ada. Bentar ya, Bibi buka ya. Oke. Padahal tadi udah disiap. Bentar. Iya. Bentar. Tiap langkahku ya. Iya, Bi. Oke. Kanaka, tugas Kak. Oke, kita akan doakan tugas-tugasnya supaya tugasnya lancar, aman, Apa nih, Kanaka? dan tetap terkendali. Kanaka. Tugas-tugasnya, tugas apa anakku? Oke, kira-kira apa tugas PR kah? Tugas apa ini Kanaka? Yang lain boleh diisi di komentar ya. Apa sih yang mau didoakan? Yang ulang tahun. Ayo yang ulang tahun bisa. Jangan malu-malu ya. Apa ya yang mau didoakan? Ada lagi yang mau didoakan? Yang sakit? Mungkin keluarga kita ada yang sakit? Oke, sembari lagi menunggu, kita mau satu buah lagu. Kita sama-sama bernyanyi ya. Enggak, ini gimana nguatinnya deh? Volume. Yang langkahku di Atur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku di bergelombang hatiku tetap tenang teduh. Wow, teman Bibi ada yang hadir juga nih, Kak Alicia. Shalom. Kak Alicia Makassar. Are you join? Ada Nisa, Siregar. Nanti
Udah Mama udah tadi kayaknya ya. Mama udah Daniel, kok hilang? Kanaka, PRG. Oh, Kanaka tugas-tugas. Oh ya, PR maksudnya ya. Kanaka. Keren banget namanya. Kanaka Mahugra. Siapa lagi nih? Audrey, Audrey mau didoain apa, Nak? Apa? Di always dan tangan kasihnya membimbingku di tengah menyambutkan hatiku Takut ku Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di lancarnya hingga sekarang aku tiba di rumah yang sayang. Nanti aku tiba di rumah yang sayang. Ada lagi enggak? Kayaknya pada malu-malu ini, Bi. Apa global aja nih? Apa didoain? Boleh, Bi, secara global aja. Kayak mana? Boleh, Bi, secara global aja. Global aja. Kita doa. Ini Bibi doa penutup ya? Gimana sih? Iya. Ya. Iya, Bi. Ya, nantiin dulu ini. Oke, yuk kita satukan hati kita menutup satu kita malam ini, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran sharing firman Tuhan. Biarlah Bapak apa yang dia sampaikan tadi boleh dimengerti oleh anak-anak Tuhan, boleh dipahami oleh mereka, sehingga mereka boleh semakin mendekatkan diri kepada Bapa saja. Semakin mereka mengerti bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang harus diandalkan di dalam hidupnya. Bapak, untuk malam ini kami berdoa untuk anak-anak GBKP Rugun Setiabudi Tuhan. Terima kasih kalau mereka telah mengambil satu langkah yang luar biasa untuk mereka boleh bergabung dalam live Instagram ini untuk firman Tuhan Bapa. Mereka telah menyisikan segala sesuatunya dan mereka memfokus untuk duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengar firman-Mu. Karena itulah yang sangat kami perlukan di dalam kami menetapkan langkah-langkah hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua dari setiap anak-anak yang berada di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap orang tua, memberikan rezeki yang berlimpah, memberkati orang tua untuk bisa membimbing anak-anak untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, memberikan kesehatan buat semua orang tua, dan memberikan damai sejahtera dari Bapa saja. Tuhan, tidak lupa kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu Bapa. Terima kasih untuk dedikasi mereka Bapa. Mereka telah menyerahkan hidupnya untuk membimbing anak-anak KKR ya Bapak. Mereka telah memberikan waktunya, kami percaya Tuhan akan menggantikan berlipat ganda segala sesuatu yang telah mereka tabur Bapak. Satu hari mereka akan menuai apa yang telah mereka lakukan. Biarlah Tuhan boleh memberkati semua guru-guru sekolah minggu
GBKP Setia Budi ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat Kanaka Bapak. Dia punya tugasnya yang banyak. Tuhan boleh tolong dia di dalam mengerjakan tugas-tugasnya agar dia boleh paham, mengerti, dan mendapat nilai yang terbaik. Biarlah Tuhan memberkati Kanaka Bapak. Dan Kanaka juga boleh menjadi anak yang boleh dibanggakan, menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang Tuhan boleh pakai, menjadi anak yang luar biasa Bapak. Kami percayakan semua anak-anak ini ke dalam pengasihan Tuhan, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami senang dengan saat teduh ini Tuhan, yang kami lakukan setiap hari, dan setiap orang boleh membagikan syariah firman dalam saat teduh ini. Biarlah setiap anak-anak Bapak akan semakin cinta untuk berbagi firman. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, saat teduh kita sudah selesai. Terima kasih buat Bilina, buat firmannya luar biasa malam ini, dan juga buat adik-adik KKR Setia Budi juga luar biasa udah ngambil satu langkah yang luar biasa, Bi. Dia kan bisa memilih antara nonton TV atau saat teduh nih. Ternyata dia memilih untuk atau handphone ya, Bi ya, main game kan. Oke, luar biasa sekali. Oke. Saat teduh kita sudah selesai, tapi kalau adik-adik boleh untuk meninggalkan, untuk leave juga bisa. Kita mau dengar satu buah lagu untuk kita tinggalkan malam ini. Mana tahu mau tidur atau mau mengerjakan tugas yang lain boleh. Kita mau dengar satu buah lagu menunggu adik-adik untuk leave. Terima kasih Kak Ayes. Terima kasih. Ini Bibi gimana? Bibi pilih. Boleh, Bibi. Thank you buat semuanya. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati, Bi. Terima kasih, Bi. Selamat malam. Oke, Bi. Nggak bisa, Nak. Ada Indira yang bisa selalu menolong. Oh iya, Kak Indira. Terima kasih Bibi, Kak Tiska. Wah, enak juga nih baca-baca ininya ya. Iya, kita sambil tag temannya. Boleh tag temannya di komentar ya, untuk mengingatkan kita masih tetap ada saat teduh jam 8 malam. Tetap di IG kita, KKR Setia Budi. Boleh di tag lah, boleh di tag malam ini untuk besok. Kita tetap saat teduh Senin sampai hari Minggu. Boleh live ya adik-adik. Hari berganti hari, di hidupku. Boleh nyanyi Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sampai jumpa lagi besok malam jam 8 malam.